Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, kembali lagi bersama channel reviewer Ahmad. Oke lur, pada kesempatan kali ini saya akan mereview multimeter, multitester atau avometer. Kali ini saya menggunakan yang digital, tapi ini bukan yang murce ya, yang kaleng-kaleng. Ini harganya cukup mahal, tapi juga cukup terjangkau di kelasnya ya. Ini multimeter merek Zoyi DT102. Nah, banyak yang bilang ini sotak juga ya, sotak Zoyi, tapi saya kurang tahu apakah ini produknya sotak atau memang beda ya. Ya, kita dapat perkabelan seperti ini, dan ini unitnya sendiri. Nah, kita juga dapat buku petunjuk ya. Ntar kita tutup dulu. Nah, kita dapat buku petunjuk yang sangat sangat besar ini lor. Oh, seperti koran ya. Jadi ini enggak ada kartu garansinya, meskipun tertulis garansi 1 tahun ya di dusnya, garansi 1 tahun, tapi untuk kartu garansinya enggak ada. Made in China. Nah, ini untuk unitnya sendiri cukup premium ya, dikasih tempat juga. Tapi sayangnya tempatnya ini hanya seperti parasit ya bentuknya ya. Kemungkinan sih anti air, tapi kurang meredam benturan gitu loh. Nah, ini bentuknya seperti ini, cukup bagus, pas kalau digenggam. Awalnya saya mengira ini besar ya, seperti produk-produk yang lain, ternyata kecil ini lor. Bahkan kalau dibandingkan dengan punya saya yang digital, tapi ini yang harga murah ya, besarnya pun malah hampir sama. Kalau dari tingginya itu tinggi yang Zoyi, kalau lebarnya lebar ini, tapi kalau digenggam enak yang Zoyi ya. Memang lebih compact, yang ini lebih tebal, sepertinya lebih bagus juga karena ini kan harganya murah. Nah, ini yang Zoyi kita dapat apa aja ini? Kabelnya ya, kabel untuk mengecek tentunya, dan ini tambahan untuk mengecek suhu. Ini kita juga dapat baterai, tapi baterainya saya nggak pakai karena ini sudah saya kasih baterai menggunakan baterai alkalin yang lebih bagus ya. Kalau untuk baterainya tinggal kita buka aja, ini dibuka, ada tempat untuk baterainya, dua baterai A3. Jadi ini nggak pakai baterai kotak ya, seperti avometer pada umumnya. Langsung kita hidupkan. Nah, kita ke mode auto ya. Nah, seperti ini ada 3 colokan. Biasanya kita pakai di sini ya. Untuk kabelnya sendiri juga bagus, ini terlihat premium seperti ini. Nah, bahkan ininya pun diperhatikan ya, ada tutupnya ya, seperti ini loh. Langsung kita coba ya. Nah, yang merah itu kita pakai di sini loh, yang merah. Yang hitam kita taruh di sini. Kalau yang ini untuk mengecek arus ya. Saya akan menjelaskan simpel saja, karena saya juga tidak terlalu mendalam-dalami dunia kelistrikan lor. Nah, kalau yang ini untuk mengecek suhu, kita modenya ke auto dulu. Saat kita pakai ini juga bisa dilepas ya.
Ini bisa dilepas supaya lebih mempermudah saat kita butuh gagang yang panjang, lur. Nah, ini saya review saja karena kemarin sudah di unboxing ya, menggunakan mode auto. Langsung kita coba. Intinya sih mungkin lebih mudah ya untuk yang awal-awal. Bagi yang sudah sering pakai avometer pun ini kemungkinan lebih aman ya, jadi nggak gampang koslet lah. Kalau yang avometer nggak otomatis kan itu bisa koslet gitu loh, seringnya koslet, rusak, minta ganti. Saya udah ganti beberapa kali avometer karena ya kadang kelupaan itu loh. Nah, kita coba voltasenya 12,54 ya. Kita coba seperti itu. Ini masih menggunakan mode auto. Kita coba ya ke listrik PLN nih. Nah, itu langsung muncul tegangannya. Nah, itu ada tanda semacam petir. Itu menunjukkan bahwasanya itu arus PLN ya. Jadi besinya jangan dipegang. Siapa tahu, ya bukan siapa tahu sih lur, nanti nyetrum gitulah. Jadi itu sebagai penanda bahwasanya ini listrik PLN ya, supaya diketahui juga. Jadi yang nyoba, yang lihat juga tahu oh itu listrik PLN, meskipun ada tulisannya AC ya, tapi sebagai penguat lagi lur ya, AC ada tanda petirnya juga. Nah, kita pakai untuk DC ya, nampil juga ya 12,54 seperti tadi. Ini lebih aman, menghindari kerusakan bagi yang ya kadang sering kelupaan atau baru pemula ya, jadi lebih mudah juga pakai mode auto. Nah, yang satu ini yang lama ya, saya pakai harganya itu cukup terjangkau, kurang dari 50.000 ya, sekitar 25-an lah sampai 30 online. Tapi sayangnya itu kurang akurat ini loh. Ya, kita coba ya, kadang nggak akurat ya, seperti ini. Coba ya, bisa lihat ukurannya nggak jelas, ngaco gitu ya, nggak jelas, ngaco ya. Nah, maka dari itu saya beli lagi karena ini sering ngaco. Saya pakai yang Zoyi, coba saya menggunakan yang digital. Kita cek lagi. Nah, masih seperti tadi 12,54 volt ya, jadi ini konsisten ya, lebih akurat. Kalau yang murah-murah itu ya kurang akurat lur. Jadi kelebihannya itu banyak. Satu, ini mudah, modenya auto, jadi menghindari kerusakan saat dipakai di arus AC atau DC. Dan kelebihan yang kedua itu ini bisa untuk mengecek suhu dan kebocoran arus ya. Nah, selanjutnya kita ke mode lainnya ya, di luar mode auto. Ada beberapa mode dan ada beberapa fitur dan fungsi. Yang pertama kita gunakan untuk mode ngecek arus bocor ya. Caranya kita tekan ini. Nah, ini ada tanda tulisan EF gitu ya. Ini saat dipakai di siang hari pun jelas karena LCD-nya LCD yang apa ya, itu warna hitam gitulah, kebalikan, bukan yang putih
LCD-nya putih, tulisannya hitam, tapi ini yang kebalikannya namanya apa saya lupa, yang LCD-nya hitam, layarnya yang tampil putih. Nah, saat kita gunakan di listrik, nanti ini ada tandanya seperti ini, berarti ini normal, ada arusnya. Kalau yang nggak mau, nggak tampil seperti ini, ya, mungkin itu nanti terputus kabelnya ya kalau seperti itu. Kalau gini tandanya itu ada arusnya ya. Nah, seperti ini. Ada bunyi juga, dip gitu ya. Nah, tapi saat kita pakai di DC itu nggak mau ya baterai. Nah, seperti ini. Dan yang kita dekatkan itu yang bagian atasnya ya, sensornya di sini. Nah, kita dekatkan di sini. Kalau di sini dia kurang sensitif ya, harus yang atasnya itu tuh. Nah, seperti itu. Itu kelebihan yang pertama, pengecekan arus bocor, terutama untuk AC, kalau DC nggak bisa. Nah, mode yang pertama itu voltase. Jadi kita volt bisa kita rubah AC maupun DC. Nah, kita ke AC dulu, tegangannya berapa. Kita baca ya. Nah, kita AC, coba AC tegangannya berapa. Voltasenya itu 43, 0,43. Ini saya kurang begitu paham ya tentang arus AC ya, karena yang sering saya pakai itu yang DC ya, tegangannya sedikit. Nah, itu pun ada tanda listriknya ya seperti tadi, untuk menghindari supaya nggak tersengat listrik. Nah, 214 ampere itu ya lur ya, saya kurang tahu untuk jenisnya ya. 212, ada tanda AC dan petirnya. Nah, kita ke yang DC ya. DC biasanya untuk baterai ataupun aki. Nah, ini untuk DC 12,54, masih seperti tadi ya, yang kita pakai mode auto, lebih akurat dari avometer yang biasa yang murah itu loh. Itu voltase antara AC dan DC. Nah, ini milivolt berarti yang kecil ya. Kita lihat komanya pun berbeda. Nah, di sini kita rubah modenya juga bisa, dan ini kan ada tanda untuk pengecekan suhu ya. Nah, kita ke sini nih, ada Celcius, ada Fahrenheit. Nah, kita kembali ke Celcius. Ini yang 32 kemungkinan suhu ruangan ya, tapi saya juga kurang tahu. Langsung kita coba menggunakan alatnya ya, pengecek suhu, menggunakan alatnya beda, kabelnya. Alatnya sih sama, kabelnya aja yang beda. Ini 30. Coba kita menggunakan api ya. Nah, seperti ini. Nah, dia langsung naik 100 derajat, 200, nah, sampai 300. Saat kita lepaskan, nilainya juga makin turun ya. Jadi ini salah satu kelebihannya juga dari avometer yang lain, bisa mengecek suhu. Nah, udah ya, kita lepas ya. Ini kalau suhunya normal ya 50-an. Nah, kita tempelkan pada ubin berapa coba. Suhunya 35, 33 ya. Nah, kita lepaskan saja. Kita ganti ke yang biasa. Kalau ini untuk
mengecek diode, resistor dan kapasitor. Karena saya nggak punya, jadi nggak saya cek ya, tapi intinya fungsinya untuk seperti itu. Nah, ini untuk mengecek seberapa besarnya kapasitor atau diode-diode tersebut. Nah, yang ini untuk mengetahui arus ya, arus listrik ya. Jadi kalau kita tempelkan ada bunyinya ya. Kalau kita tempelkan ada bunyinya, muncul bunyi untuk mengetahui arus. Ya, misal seperti ini. Ya, kita mencari arus listrik ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau bunyi berarti ada arusnya ini loh. Bisa untuk menggunakan, biasanya digunakan di PCB ataupun mainboard saat kita mencari arus listrik ya. Mainboard, mesin HP ataupun elektronik lainnya loh. Ini yang keempat yaitu HZ atau frekuensi. Ya, ini bisa mengecek frekuensi suara kemungkinan ya. Yang kelima yaitu untuk ampere. Kita gunakan biasanya saat melakukan pengisian atau pengecasan daya, untuk pengecasan aki ataupun apa ya, pengecasan aki ataupun pengecasan elektronik ya, biasanya seperti itu kita menggunakan yang ampere. Dan nanti kita pindah ke sini ya, yang merah kita pindah ke sini. Ataupun pengisian elektronik seperti baterai charger gitu, atau apa ya, biasanya untuk elektronik semacam kayak yang pakai portable, kayak pencukur rambut portable yang memakai baterai. Intinya untuk pengecekan arus pengisian daya ke baterai di alat listrik portable ataupun alat listrik yang menggunakan arus DC itu loh. Banyak seperti lampu portable, seperti alat pencukur rambut yang menggunakan baterai, hair dryer baterai, ataupun mobil-mobilan anak itu kan ada pengecasannya. Nah, yang menggunakan arus DC kita ceknya menggunakan ini loh. Ya, kita coba pengisian ini ya, pengisian strom aki. Ini jadi dari AC ke DC ya. Nah, kita lihat ini sudah kita rubah dulu ke AC. Nah, seperti ini 0,1. Karena ininya sudah penuh ya, jadi nggak ngisi ya. Kita ganti aki yang mau ngisi ya. Jadi tadi kan karena sudah penuh, jadi nggak mau ngisi, kita ganti pakai aki yang mau ngisi nih. Oke. Ya, dia naik 0,06 pengisiannya. Nah, oke lor, kita cek semua untuk fungsi dari avometer ini atau multimeter digital automatic merek Zoyi ZT102A. Kalau menurut saya dari LCD-nya sendiri besar, untuk LCD-nya juga yang warna hitam, tampilan tulisannya putih, jadi kalau ada di luar ruangan atau di bawah matahari ini lebih jelas. Untuk bodinya udah kokoh, solid ya. Harganya pun cukup terjangkau untuk sekelasnya ya. Nah, ini lor, tampilannya besar, lebih mudah, lebih simpel dipakai, jadi nggak takut ini koslet ataupun error ya. Tinggal kita masukkan ke mode auto, kita tinggal cek an ke arus listrik AC maupun DC,
aman ya, jadi sudah ada stabilizernya. Tapi kalau yang avometer biasa, kalau kita salah untuk memilihnya ya, memilih pengaturannya, maka nanti timbulnya error atau ininya korslet, alhasil minta ganti lagi. Dengan harga segitu mudah-mudahan awet ya, gak gampang jajan avometer lagi. Untuk pengecekannya juga lebih akurat ya, seperti ini tadi ya, ini sangat ngaco sekali, makanya saya beli baru karena ini sudah kurang akurat lur, sering error. Kalau buat ngecek-ngecek juga susah. Ini tutupnya bisa kita pasang lagi. Nah, saya rasa cukup ya untuk review ini. Kita bisa beli di marketplace, Shopee dan lain sebagainya. Harganya cukup terjangkau juga untuk di kelasnya. Untuk unitnya sendiri simple, seperti kayak pegang HP gitu ya lur ya. Oke lur, sekian video saya, semoga bisa membantu semua, bisa memberikan referensi bagi yang ingin membeli. Kita bantuannya juga di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share supaya channel ini makin berkembang, dan tentunya saya pun akan semakin semangat bikin video-video lanjutannya lur. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.